Rizal Ramli kembali membuat pernyataan yang bernada sinis terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyebutkan mana mungkin seorang anak yang hanya bisnis martabak dan pisang goreng mampu berinvestasi miliaran jika tidak ada campur tangan dari orang tuanya. Dalam hal ini, RR menyinggung Jokowi mengenai anggaran COVID-19 yang dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Dilansir dari Gelora.co, rasa khawatir diselimuti kecemasan rakyat Indonesia turut dirasakan ekonom senior Dr. Rizal Ramli terkait sikap pemerintahan terhadap rakyat dalam hal penanganan pandemi virus corona baru atau COVID-19. Dari ribuan triliun anggaran negara digelontorkan untuk penanganan COVID-19, tapi dampaknya nihil dirasakan oleh rakyat. Total anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 mencapai 1.035 triliun rupiah. Begitu disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli saat menjadi narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi karya Gede Sriana berjudul Keserakahan di Tengah Pandemi pada Kamis 9 Desember. Saya khawatir model-model pemerintahan gini, ucap Rizal Ramli. Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini sebetulnya tidak suka jika harus ada peristiwa presiden diturunkan rakyatnya karena dinilai melanggar konstitusi. RR menegaskan peristiwa penangkapan pertahanan yang berkuasa itu bukan isapan jempol belaka. Itu kata RR, terjadi di Mesir, tapi tidak akan terjadi apabila semua kabinet diganti semua. Tapi pada dasarnya saya tidak suka presiden diproses dan diadili secara hukum, tegas RR lagi. Namun demikian, RR menyatakan semua itu tergantung situasi dan kondisi yang terjadi kekinian. Jika memang sudah terlalu jauh menyimpang dari cita luhur negara, bukan tidak mungkin kepala negara diprotes dan diadili. Karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru, supaya kapok pejabat negara itu amanah, kalau tidak ya tidak kapok-kapok, tuturnya. Dulu kita ketik KKN Tommy Soeharto, terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar duit. Dari mana itu? Kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Jadi balik lagi, apa yang dulu kita tidak suka karena keserakahan tanpa batas itu tadi, sambungnya. Atas dasar itu, RR sangat menyesal jika ada pejabat negara yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini untuk mendulang keuntungan pribadi dan golongannya semata. Justru, rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan. Kita udah waktunya yang benar, kita katakan benar. Benang basah kita tegakkan, tapi tidak mungkin Indonesia ini sudah super kompleks. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya, ditarik ke atas gitu, diubek-ubek di bawah, tidak ada gunanya. Jadi kita fokus aja ujungnya, benang jangan salah. Pungkasnya, turut hadir sejumlah narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi daring tersebut antara lain pakar hukum tata negara Refli Harun, pengamat politik Rocky Gerung, dosen pasca FISIP UMJ Profesor Siti Zuhro, dan anggota DPD RI Tamsil Lindrung, Gede Sriana, dan mantan Panglima TNI Jenderal Pern Gatot Nurmantio. Diberitakan secara terpisah oleh indonesiatoday.co.id, tabiat pemimpin otoriter yang dikelilingi oleh para oligarki di masa pandemi COVID-19 menjadi pokok pikiran utama seorang mantan aktivis 98, Gede Sriana, dalam menulis buku berjudul Keserakahan di Tengah Pandemi. Terkait buku ini, saya mulai dengan perkataan bahwa sumber masalah di negeri ini, terutama di masa pandemi, adalah oligarki yang otoriter. Tegas Gede saat memberikan kata sambutan dalam bedah buku dan diskusi Keserakahan di Tengah Pandemi pada Kamis 9 Desember. Saat ini rezim oligarki mengendalikan presiden bak boneka untuk diatur sesuai skenario oligarki itu sendiri. Presiden boneka ini meskipun sipil, tetapi karena dia bukan pimpinan partai, kapasitasnya juga wali kota. Secara politik tidak matang track recordnya di Karbit, sehingga mudah dikendalikan oligarki. Sambungnya, Direktur Indonesia Future Studies atau Infus ini mengungkapkan ada 3 hal yang menjadi fokus dan kegelisahan yang dijabarkan dalam bukunya tersebut. Pertama, kepemimpinan populistis yang otoriter
Kedua, kapasitas kesehatan yang tidak memadai dan tidak dipersiapkan. Ketiga, oligarki justru mencari untung di tengah derita orang banyak. Jadi ketiga faktor inilah yang menjadi kesimpulan di buku saya. Tuturnya, menurut Gede, kerusakan negara akan semakin parah ketika oligarki sudah betul-betul mencengkram ring satu negara. Sehingga ketika sekeliling presiden otoriter, maka presiden pun menjadi otoriter. Ketika sekelilingnya Islamofobia, presidennya ikut Islamofobia. Buku ini merupakan cara saya membagi rasa duka dan keprihatinan mendalam terhadap warga Indonesia yang selama pandemi ini menjadi korban pada kesehatannya, kehidupan ekonominya, kehilangan nyawa, tegasnya. Selain itu, masih kata Gede, buku tersebut juga merekam semua perjuangan yang telah dilakukan para pejuang demokrasi dalam melawan kepemimpinan otoriter dan keserakahan oligarki yang memanfaatkan krisis pandemi. Bagaimanapun juga, perjuangan ini telah menggerakkan kesadaran banyak orang bahwa hari ini bukan lagi saatnya pasrah dan berdiam diri pada keadaan, tetapi harus bergerak melawan cengkraman oligarki untuk menyelamatkan negeri ini. Pungkasnya,